Lin, apa kamu mencariku? Mari duduklah. Kamu masih menyimpan barang-barang di kotak ini. Aku sedang berpikir. Saat pertama kali kita bertemu, aku sudah tahu identitas aslimu. Aku akan berusaha lebih baik lagi. Lalu kemudian, aku tidak akan membiarkanmu menundukkan kepalamu dan mengakui kesalahan kepada siapapun, karena seharusnya kamu masuk ke Dongchen dengan penuh percaya diri. Apa yang kamu bicarakan? Nona Bai 11 Ning. Bukankah seharusnya kamu memanggil Lin Yi sebagai kakak laki-laki? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku bukan? Tunggu sebentar. Lihat ini. Bukankah ini guru Tang Wanrong dan Nona Bai 11 Ning? Jangan berpura-pura lagi padaku. Beranikah kamu mengeluarkan kalungmu untuk aku lihat? Baiklah. Sertifikat rumah leluhur keluargamu. Saham yang ditinggalkan ibumu untukmu. Kamu harus memberikan saham itu padaku. Sebenarnya itu milikmu. Tapi. Bibi Zhao mengatakan padaku. Dia jelas-jelas melihatmu memegang tangan ibuku. Menekannya pada kontrak itu. Kamu selalu mengira aku yang memaksa ibumu untuk mentransfer sahamnya padaku. Inilah alasan setelah kamu masuk Dongchen, kamu selalu waspada terhadapku, bahkan menjadi bermusuhan denganku kan? Ayo, izinkan aku memberitahumu. Apa yang sebenarnya terjadi? Keadaannya sangat tidak optimis. Nyawa dia saat ini dipertahankan oleh obat-obatan. Bisa meninggal kapan saja. Guru Tang. Tolong lakukan sesuai dengan apa yang aku katakan. Lin Yi. Aku tidak ingin. Ning terseret ke dalam konflik ini. Aku tidak berharap dia melakukan apapun. Dong, Ketua Direktur. Saya hanya berharap dia hidup, dia menjalani. Biasa, sederhana, hidup yang sehat. Apakah Anda bisa memahami perasaan saya sebagai seorang ibu? Memahami. Hanya lakukan sesuai keinginan saya.
Mr. Tang. Mohon Anda juga memahami perasaan saya. Saya telah mengikuti Anda selama bertahun-tahun. Melihat betapa sulitnya Anda membangun Dongchen. Ini adalah hasil jerih payah seumur hidup Anda. Saya merasa tidak layak menerimanya. Kali ini Anda harus melakukan sesuai keinginan saya. Mr. Tang, Anda lihat. Ini adalah perjanjian pengelolaan saham. Ketika suatu saat nanti Sining ditemukan, saya akan menyerahkan semuanya, tanpa ada perubahan kepada dia. Ini bukan hanya janji saya kepada Anda, tetapi juga janji saya kepada diri saya sendiri. Perawat cepat panggil dokter. Saya bertahan di Dongchen selama ini. Hanya untuk menunggu Anda. Untungnya, hari ini akhirnya saya tunggu. Kakak Lin Yi. ciptakan masa depan yang gemilang. Perayaan siang hari perusahaan investasi risiko Shengxi. Ayo. Masih di sini. Datang, ayo. Lama tidak bertemu, bagaimana kabar Anda akhir-akhir ini? Silahkan duduk dulu. Presiden Lin. Sejak Anda menggagalkan kerja sama saya dengan tambang Majing, tidak pernah terbayangkan akan ada hari ini. Saya heran mengapa Anda datang. Hari yang baik seperti ini bagaimana mungkin saya tidak datang? Katanya Direktur Li sudah meminta Anda untuk mengundurkan diri. Pada saat ini Anda masih punya waktu untuk merayakan bersama saya. Hati Anda benar-benar besar. Begitu cepat sudah sampai ke telinga Anda. Sepertinya kemampuan Anda dalam mengumpulkan gosip benar-benar terus meningkat. Kamu bukan cuma santai, kamu benar-benar tidak punya perasaan. Ayo bersulang. Investasi yang sudah lama aku tunggu-tunggu akan masuk ke perusahaan orang lain. Masih sempat-sempatnya mengolok orang. Benar-benar mengagumkan. Lu 11 lama tidak berjumpa. Benar sudah lama tidak bertemu. Kemampuanmu memang bagus sayangnya. Pilihanmu terhadap atasan, jauh dari kata tepat. Tidak heran orang yang naik jabatan karena pria, selalu akan tersingkir. Kedepannya jika tidak bisa bertahan di Dongchen, selalu dipersilakan Direktur Meng untuk bergabung dengan kami. Sudah kembali ke Dongchen, sekarang masih menjabat sebagai manajer Departemen PR. Dengar itu? Tapi terima kasih juga. Aku tidak akan mudah meninggalkan Dongchen. Halo. He Lin Ze. Pesta ulang tahun Shengxi segera akan diumumkan. Investasi ke Chanchan. Semua kerja keras kita sebelumnya akan sia-sia. Sudah punya rencana baru. Belum sempat memberitahumu. Aku. Sedang dalam perjalanan ke sana, nanti ketemu. Aku.
Silakan Bapak Hu akan memberikan sambutan. Selamat malam, hari ini adalah hari ulang tahun Shengxi Venture. Terima kasih banyak atas kehadiran para tamu. Dengan kesempatan ini, saya akan mewakili Shengxi mengembangkan Computer Pentang. Untuk memperluas bidang bisnis perusahaan kami memutuskan untuk memasuki pasar perhiasan. Hari ini kami beruntung bisa mengundang pemimpin industri perhiasan. Dongchen Jewelry, sebagai mitra kami Shengxi, telah memutuskan untuk berinvestasi di Dongchen Jewelry. Silakan, desainer Utama Studio DZ Dongchen Jewelry. Gu Xingyan naik panggung, dia akan menjadi pemegang saham Shengxi Venture di Dongchen. Terima kasih semuanya, halo. Saya Gu Xingyan, terima kasih kepada Shengxi Venture. Terima kasih Pak Hu. Di masa depan saya akan terus berkontribusi untuk Dongchen dengan status sebagai pemegang saham di Dongchen melalui Shengxi Venture Capital. Apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu. Kalau tidak mengerti, cari tahu saja. Bagaimana Gu Xingyan bisa bekerja sama dengan Hu Fen? Apakah ini ulah Lin Yi? Baik, saya akan segera mencari tahu. Selamat, terima kasih. Selamat, terima kasih Direktur. Terima kasih, selamat, terima kasih. Selamat ya, selamat, terima kasih banyak. Selamat untukmu Gu Xingyan. Siapa yang membuat saya punya penasihat sehebat ini? Jackie, melihat kakakmu berdiri bersama gadis yang kamu sukai, pasti tidak enak ya perasaanmu. Bagaimana kamu tahu Lin Yi adalah kakakku? Sudah tahu dari dulu, tapi kamu tidak perlu khawatir. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Terima kasih. Kamu bilang IQ-mu sangat tinggi. Tapi kenapa kamu tidak bisa melihat Gu Xingyan sebenarnya suka siapa? Dia suka kakakmu. Tidak mungkin. IQ kita sama 120. Tapi ada satu hal yang berbeda. Saya mau menerima kenyataan yang ada. Sedangkan kamu tidak mau. Pak Hu, kenapa bisa terjadi seperti ini? Tidakkah kamu pikir harus memberikan penjelasan kepada kami? Lu 11, maaf sekali. Saya memang harus menjelaskan kepadamu. Tapi keadaannya mendesak, tidak memberi saya kesempatan untuk menjelaskan. Pak Hu, sebelumnya kita sudah berbicara dengan baik. Kami telah menolak banyak investor, bertekad untuk bekerja sama dengan Shengxi. Tapi tiba-tiba kamu beralih ke pihak lain. Tidakkah kamu pikir harus memberikan penjelasan kepada kami? Saya akui tindakan saya agak terburu-buru. Tapi saya tidak mengakui harus memberikan penjelasan kepadamu. Sudah saya katakan sebelumnya. Investasi dan kerjasama, seperti mencari pasangan hidup. Keakraban dan kontak adalah hal yang sangat normal. Itu atas dasar suka sama suka, lagi pula kita tidak menyebabkan apa-apa. Konsekuensi yang serius. Kamu ini seperti memaksa menikah. Kurang pantas ya. Masuk.
Tua beberapa hari lalu Gusinyan sendiri pergi ke Shengxi mencari Hu Fen. Mereka berdua berbicara lama. Kenapa Hu Fen mau menemui dia? Menurut resepsionis Shengxi, Gusinyan menulis catatan kecil dan memberikannya ke Hu Fen. Hu Fen pun menemui dia. Apa yang tertulis di catatan itu? Tidak tahu. Cepat cari tahu. Baik. Mingkang, Xingyan, kamu sudah kembali. Xingyan? Xingyan, maju terus. Xingyan yang terdepan. Xingyan, selamat kamu mendapatkan investasi. terima kasih Fang Fang. Xingyan, sekarang aku mewakili teman-teman. Bertanya sesuatu yang semua orang perhatikan. Katakan, Masih ada PHK tidak? aku bisa katakan dengan penuh tanggung jawab, tidak ada PHK lagi. Meskipun sekarang aku sudah mendapatkan investasi, tapi aku tetap aku yang dulu. Dan DZ Studio bukan hanya mimpiku sendiri, tapi juga keinginan kalian semua. Aku sangat berharap ini bisa menjadi yang terbaik studio desain perhiasan dalam negeri. Aku juga berharap kalian semua bisa menjadi desainer terbaik. Aku berjanji akan memberikan lingkungan kerja dan kesempatan terbaik untuk kalian, agar bakat kalian semua bisa berkembang. Xingyan, aku sangat mengagumimu. Li Mingkang akan selalu mendukungmu. Li Mingkang, kamu tidak perlu menunjukkan kesetiaanmu. Kamu adalah penggemar berat bosku. Semua orang sudah tahu itu ya. Kenapa kalian tidak senang? Xingyan, aku juga mau terus bersamamu. Ya, terus bersama. Aku juga mau. Mari kita terus bersama. Semakin baik ya. Baik. Semakin baik lagi lalala. Ibu. Aku akan segera menjadi ketua direksi Dongchen. Mewarisi semangatmu Rong Yuer. Melanjutkan perjuanganmu di medan pertempuran yang sama. Rong Yuer. Aku tahu kau pasti sangat khawatir padaku. Tapi tolong tenang saja. Aku pasti akan menjaga diriku dengan baik. Bersama Dongchen semakin membaik. Aku juga pasti akan membuktikan kebenaranmu. Selalu ada desas-desus tentang pesanan dalam grup Dongchen. Apa ini berhubungan dengan perubahan personalia di grup Dongchen kali ini? Dongchen di masa depan. Sudahlah, kenapa kamu melihat ini? Ini. Apa yang sedang ditayangkan di TV ini? Semuanya acak-acakan. Aku tidak mengerti gadis kecil ini. Bagaimana dia bisa tepat di bawah hidung kita? Menjadi pemegang saham mayoritas. Awalnya, dia hanya seorang desainer asisten. Memanfaatkan konflik antara ketua dan Lin Yi. Ketua sangat mempercayainya. Membuatkan studio pribadi untuknya. Dan mendapatkan investasi besar dari Shengxi. Dulu aku pikir hanya Lin Yi yang bersaing denganku. Tapi sekarang tampaknya gadis kecil ini juga ingin bertarung denganku. Sederhana saja. Jika dia dan Lin Yi bekerja sama, posisi kita di Dongchen bisa terancam. Tidak perlu panik, setiap orang punya kepentingan pribadi. Kita merasa dia sulit ditangani. Hari-hari Lin Yi juga tidak mudah.
Jadi kita harus memperkeruh konflik mereka. Sebelum mereka bekerja sama, barulah kita bisa mencairkan aset dan lepas tangan. Ketua, waktu yang tersisa untuk kita tidak banyak. Pak, ini bunga untukmu. Terima kasih. Pasarmu sudah lama tidak datang. Ingat dulu kalau ibumu tidak sibuk. Selalu datang ke sini untuk membeli sayuran kesukaanmu. Benar, aku masih ingat dulu. Ibuku sering membawaku ke pasar ini, Freshest Market. Fresh Vegetable Market, Freshest Market. Hari ini aku akan membeli beberapa sayuran biar kau mencicipi masakanku. Bagaimana? Baiklah, ayo pergi Fresh Market, Fresh Produce. Direct Delivery Fresh British Market. Makan apa ya? Ayo pergi ke pasar. Langsung cari makanan, makan apa ya? Kita beli sayuran aja. Oke Kakak Lini. Kamu suka makan apa? Tomat. Ambil 2 ikan saja. Boleh, ikannya segar sekali bos. Ikan ini berapa 1 kilo? Ini ikan liar 75.000 1 kilo. Murahkan sedikit. Lihat ini ikan liar dan juga segar, bagaimana kalau begini? Kamu kasih 71 kilo. Lebih murah lagi. 70 cukup, mereka juga tidak mudah. Diam bos. Tadi kamu bilang ikan ini liar kan? Aku beritahu kamu ikan ini tidak ada yang liar. Pasti hasil budidaya. Jujur saja berapa? 58 bisa tidak? Kamu ini cewek masih mahir juga. Begini saja paling rendah aku kasih 60. Lebih dari itu kita tidak beli ya, pergi. 58, kamu mau berapa ekor? 2 ekor. Baiklah, gimana? Bagus. Waktu kamu kuliah di Kanada, beli barang juga menawar seperti ini? Aku lebih galak lagi nawarnya. Hebat. Halo, nomor yang kamu hubungi sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Kakak Lini, Sudah berapa lama kamu tidak masak sendiri di rumah? Sudah beberapa hari. benarkah? Hari ini harus makan enak di rumah. Iya, aku juga sudah lama tidak makan di rumah. Xingyan. Lindsay, Bro, kenapa kalian berdua bersama? bro. Xingyan, sebenarnya, aku menyembunyikan sesuatu darimu. Aku dan Xiolin tidak hanya satu nama keluarga, tapi juga satu orang tua. Yang dikatakan Lindsay benar. Dia adik kandungku. Waktu itu kamu masih kecil jadi tidak ingat. Aku punya adik yang merepotkan seperti ini. Waktu itu maksudnya apa sih? Ayo naik ke atas. Ya begini keadaannya. Xingyan, Cepat Xingyan. cubit, aku kasih dia botol. Aku kasih kamu pukulan. Biar dia sadar. Tunggu dulu biar aku cerna dulu. Gu Xingyan de Montreal. Yang latihan sama aku Gu Xingyan. Itu anaknya Pak Tang Bai 11 Ning. Kok kayak di film ya? Malam ini aku yang masak, aku kasih lihat keahlianku. Kak Lin disisain setengah buat aku. Aku juga mau bikin telur dadar tomat itu buat kamu. Oke, gak masalah. Xingyan berarti kita hampir kayak keluarga. Lebih dekat dari keluarga, ayo bantu aku rangkai bunga. Bagus banget di dunia ini. Selain kakakku, aku punya satu lagi keluarga. Gimana kamu tahu aku suka bunga ini? Aku lihat kamu pernah gambar, tadi kebetulan lewat toko bunga. Langsung aku beli. Sebenarnya mau rayakan kamu masuk dewan direksi. Tapi malah ada kejadian kayak gini. Kayak roman Holiday Putri Jatuh Miskin. Tapi ngomong-ngomong, harus berterima kasih sama Kak Lini. Kalau bukan dia yang kasih strategi, aku mungkin gak bisa meyakinkan Hu Fen. Tentu dong, kakakku hebat banget. Itu juga kakakku. Makan yuk, ayo. Cakeng. Ayo nih, tunggu kamu. Coba cicipin telur dadar tomat buatanku. Ayo angkat gelasnya. Keluarga kita akhirnya bisa makan bersama. Ayo kita rayakan. Bersulang.
Ibu kamu di surga. Kalau lihat momen ini, pasti sangat senang. Selanjutnya, Apakah ini saatnya Prince of Revenge? dia kebanyakan nonton sinetron. Kalau kamu Lee Zuoran, sekarang yang paling kamu mau lakukan apa? Mendekati Xinyan lah. Benar. Saya tidak membongkar identitas Xinyan semata-mata untuk membingungkan Lee Zuoran. Selanjutnya kita akan memanfaatkan situasi ini, bekerja sama dari dalam dan luar, mengumpulkan bukti penggelapan perusahaan oleh Lee Zuoran. Semua akan kita dapatkan, lalu mengirimnya ke tempat yang seharusnya. Pasti tugas akan terlaksana. Mingkang. Apa yang terjadi denganmu? Cuma tanya keren nggak? Mobilmu ya? Iya, Jujur mobil siapa ini? nggak bisa biar aku acting lebih lama ya. Benar-benar mobil baru dari perusahaan untukmu. Kan sekarang sudah naik jadi direktur layanan mobil khusus harus disiapkan. Mobil yang diberikan untukku. Iya, Kamu sudah tahu dari awal ya? Kenapa nggak kasih tahu aku sebelumnya? kalau kasih tahu masih ada rasa kejutnya nggak? Tapi selain mobil ada satu kabar lagi. Aku harus berbagi denganmu. Aku dengar dari rekan di Departemen SDM perusahaan. Mereka akan merekrut asisten baru untukmu. Tapi aku punya saran kecil. Kamu lihat perjalanan kita selama ini. Kemampuan di berbagai aspek. Seperti informasikan, manajemen krisis, dan sebagainya pertimbangkanlah. Saranmu sangat konstruktif, diterima. Sukses jalan terus. Apakah mobil ini nanti akan masuk ke parkiran bawah tanah? Tentu saja Anda sekarang adalah Direktur GU. Jadi setelah jam kerja akan menjemputku ya? Beradaptasilah dengan baik dengan identitas baru. Benarkah? Iya. Selamat pagi Direktur GU. Selamat pagi Direktur GU. Ini. Selamat pagi Direktur GU. Apa yang terjadi? Kamu nggak merasa Departemen SDM cukup paham ya? Selamat pagi Direktur GU. Kamu harus mulai beradaptasi dengan identitas baru. Ada 3 hal. Yang perlu kamu bantu saya lakukan. Pertama, tolong semua spanduk selamat datang di lantai bawah itu dicabut ya. Saya datang untuk bekerja bukan sebagai tamu di sini. Baik. Kedua, minta semua departemen untuk mengirimkan laporan bisnis 3 tahun terakhir ke saya. Dan bantu saya janji bertemu dengan kepala departemen mereka sore ini. Oke, apa yang ketiga? Yang ketiga, minta departemen SDM segera siapkan daftar kandidat asisten untuk saya. Kalau tidak, kamu yang harus mengerjakan tugas ini. Itu akan memengaruhi kemajuan studio. Saya tidak punya persyaratan khusus untuk asisten, hanya satu, kemampuan eksekusi yang kuat. Siap Direktur. Hari ini Gu Xinyan datang ke kantor pagi-pagi dan langsung meminta laporan penjualan. Beberapa tahun terakhir perusahaan sekarang sedang meminta pertanggungjawaban kepala departemen. Kalian pikir dia mau apa? Pejabat baru pasti ingin tunjukkan kekuasaannya. Dia ingin membangun otoritas. Dia cuma anak kecil, kenapa? Berani bicara besar begitu. Jangan meremehkan si kecil ini. Pengalaman sebelumnya memberitahu kita. Dia sudah menipu kita semua. Akal bulusnya bahkan membuat saya kena batunya. Apalagi kalian ketua. Anda juga jangan terlalu memikirkan akal bulusnya. Kalau bukan karena dia mendapatkan investasi dari Shengxi, kita tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Mungkin dia membawa secercah harapan untuk Dongchen. Anda benar-benar bingung. Menurut Anda dia mendapatkan investasi Shengxi untuk membantu Anda atau saya? Dia punya niat yang jauh. Apa niatnya? Dongchen kekurangan uang, ingin memulai proyek apapun. Harus menggunakan investasi Shengxi, semuanya harus melalui dia. Dia sedang menguasai hak suara. Bahkan jika dia punya sedikit saham, apa yang bisa dia lakukan dengan hak suara itu? Anda ingat tidak siapa Lin Yi itu?
dan kita sama sekali tidak berhak mencampuri. Jika Gu Xingyan juga main dengan cara ini, apa yang bisa Anda lakukan padanya? Benar sekali. Tidak. Kalau begitu, kita harus mengambil tindakan. Kalau tidak di Dewan Direksi, kita cuma jadi pajangan. Ketua Dewan Anda harus mengambil keputusan. Anda semua bisa tenang. Selama kita bertiga kompak, meskipun badai besar, kapal kita tidak akan tenggelam. Minum teh. Tahun ini, kinerja departemen kita sangat buruk. Bagaimana dengan departemen kalian? Apa yang terjadi? Baik in Libi Taegong daripada presentasi akhir tahun saya. Direktur Gu ini dulu saya yang merekrutnya. Ketika menanyakan progres kerja, sama sekali tidak main-main. Giliran saya. Bos, menurut saya pribadi, hari pertama dia menjabat, langsung mengumpulkan semua kepala departemen untuk presentasi. Ini pasti akan menembakkan ketidakpuasan di kalangan mereka. Atau bahkan Dewan Direksi. Li Zuoran pasti akan memanfaatkan ini untuk menarik simpati. Semuanya. Mari kita sambut. Masuknya Direktur Gu Xingyan ke Dewan Direksi. Ayo, selamat. Terima kasih Ketua Dewan. Selamat. Terima kasih semuanya. Katanya. Hari pertama Direktur Gu masuk Dewan Direksi. Langsung sibuk sekali. Saya juga tidak bisa apa-apa, tapi Direktur Yan. Ngomong-ngomong, hari ini saya melihat laporan bisnis perusahaan selama 3 tahun terakhir. Saya benar-benar menemukan beberapa masalah. Selama 3 tahun terakhir, perusahaan telah meluncurkan 10 proyek. 4 proyek menghasilkan keuntungan, tapi semua proyek sisanya merugi. Saya sudah bertanya pada penanggung jawab proyek saat itu. Jawaban mereka luar biasa konsisten, karena marketingnya kurang kuat, sehingga penjualannya buruk. Selain itu, tapi di proyek lain semuanya berantakan. Bahkan ada yang investasi dan hasilnya tidak sebanding. Keadaan yang tidak sebanding. Tapi semua proposal ini sudah ditandatangani oleh para direktur. Gu, apa maksudmu? Tapi kamu tidak bisa memuji dan merendahkan proyek lain. Yan, Anda salah paham, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya menyatakan fakta. Dan saya percaya di rapat direksi Dongchen selanjutnya akan ada penyesuaian. Karena jika kerugian terus berlanjut seperti ini, Shengxi berhak menarik investasi. Ayo, saya akan bersulang untuk semua. Terima kasih. Ketua Gu ini datang dengan niat yang kuat. Sepertinya, Anda memelihara serigala yang tidak pernah puas. Kalian pulang dulu, saya akan bicara dengannya. Baik, kita pergi dulu, ayo. Xingyan. Barusan ada banyak orang. Ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk dibicarakan. Sekarang Anda bisa bicara. Kamu punya hubungan yang sangat spesial dengan Hu Fen. Seharusnya kamu memberitahu saya lebih awal. Ya, seharusnya saya memberitahu Anda lebih awal. Benar, jika kamu memberitahu saya lebih awal, saya akan memberikan lebih banyak dukungan. Kamu tidak akan mengalami begitu banyak kesulitan. Tidak, perjalanan pertumbuhan saya di Dongchen sudah sangat beruntung. Saya sangat puas dengan keadaan saya sekarang. Puaskan saja. Apapun tujuan hidupmu, saya pasti bisa menjadi teman seperjalananmu. Saya pergi dulu. Xingyan, selama ini kita harus sengaja menjaga jarak, bahkan bermusuhan. Itu lebih tepat.
Silakan masuk. Gu, saya asisten baru Anda yang baru datang melapor. Kamu adalah Casey. Penampilanmu hari ini sangat mirip dengan saya saat pertama kali masuk Dongchen. Terlalu kebetulan, semoga bisa di samping Anda. Banyak belajar dari Anda. Apa jadwal pagi ini? Notifikasi dari kantor ketua direksi pukul 10 pagi. Rapat Dewan Direksi akan diadakan di ruang rapat besar. Tolong kirim dokumen-dokumen ini ke ruang rapat. Baik. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ketua Direksi. Izinkan saya memperkenalkan Direktur Gu Xingyan. Saya yakin semua sudah kenal Direktur Gu. Sekarang mari kita dengar beberapa kata dari beliau. Semua yang hadir di sini adalah senior saya. Hari ini saya merasa sangat terhormat bisa duduk bersama kalian. Saya benar-benar merasa sangat terhormat. Kedepannya saya akan bekerja sama dengan kalian dalam mengelola Dongchen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Dongchen. Saya harap kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Kenapa bertepuk tangan? Saya mau bicara. Maaf, tidak ada maksud tidak sopan, Nona. Setiap sen dari pendapatan tahunan Dongchen adalah hasil kerja keras para direktur di sini. Mereka yang bekerja keras untuk mendapatkannya. Sekarang hasilnya sudah sangat baik. Anda memang memiliki 20% saham. Tapi Anda bilang mau bekerja sama dengan kami para senior Dongchen dalam mengelola Dongchen. Saya ingin bertanya, dari mana kepercayaan diri Anda? Dan mengapa kami harus percaya pada Anda? Benar. Saya sudah menyiapkan sesuatu untuk semua. Silakan buka tabel statistik yang saya siapkan. Tabel statistik. Tahun 2016, gross profit marine Dongchen adalah 10%, net profit marine 1,51%, pertumbuhan pendapatan bisnis utama 43,03%, pertumbuhan laba bersih 6,02%, return on equity 11,82%, inventory turnover rata-rata 5,57 kali. Tapi pada periode yang sama gross profit marine Kenchui Jewelry 34,78%, inventory turnover rata-rata 0 kali. Dengan data-data ini, apalagi yang bisa dikatakan? Ini yang disebut direkturian sebagai hasil yang sangat baik. Anda mengeluarkan semua data ini. Apa yang ingin Anda tunjukkan? Semua angka ini sudah ada di laporan. Memang tidak bisa menjelaskan banyak hal. Tapi masalahnya adalah, kalian semua lebih senior daripada saya dan sudah lama berada di Dongchen. Bekerja keras selama bertahun-tahun, namun masalah-masalah ini sudah ada sejak lama, selama bertahun-tahun. Mengapa belum terselesaikan hingga sekarang? Direktur Gu benar-benar telah mempersiapkan segalanya. Datanya sangat lengkap. Maafkan saya, Ketua. Mungkin kata-kata saya kurang pantas. Mohon para senior di sini bisa memaklumi. Pertanyaan yang kamu ajukan sebenarnya juga terus saya pikirkan. Sebenarnya ide ini pernah saya ajukan sebelumnya, namun menghadapi beberapa hambatan dan penolakan dari beberapa pihak. Sekarang di Dewan Direksi telah muncul kekuatan baru seperti Direktur Gu. Saya harus mengajukan kembali gagasan ini. Dikembalikan ke Dongchen. Ini akan lebih menguntungkan untuk perencanaan keseluruhan perusahaan. Untuk mencapai tujuan strategi pasar. Pendapatan tahunan Dongchen tahun lalu adalah 12,5 miliar. Porsinya mencapai 88%. Maksud ketua adalah menggabungkan aset unggulan dengan aset buruk. Ini demi kepentingan keseluruhan Dongchen. Saya harus mempertimbangkan untuk melakukannya. Dongchen yang kamu bicarakan sudah tidak lagi mewakili kepentingan mayoritas orang Dongchen. Intinya, tidak bisa diputuskan oleh Dongchen saja. Saya tidak setuju. Masalah ini tidak cocok dibahas di rapat Dewan Direksi. Proporsi ini juga terlalu tinggi, kan?
Gu Xingyan ini bukan hanya ingin melawan ketua, tapi jelas-jelas ingin melawan saya. Melemparkan begitu banyak angka sampai kepala pusing mendengarnya. Sekarang kamu tahu kalau gadis kecil ini tidak mudah untuk dilawan kan? Seberapa sulit pun dia. Tidak ada apa-apanya dibanding ketua kita. Memanfaatkan momentum menyalurkan serangan Gu Xingyan. Semua dialihkan ke Lin Yi. Langkah kecua ini memang cerdik. Seberapa pintar pun mereka berdua. Meski memeras otak mereka takkan pernah mengerti. Mengira punya saham bisa melawan saya. Masih terlalu hijau. Jahe tua tetap lebih pedas. Ketua, saya dengar Anda memasukkan Gu Xingyan ke dalam Dewan Direksi. Apa yang sebenarnya Anda rencanakan? Kenapa Anda masih punya masalah dengan Gu Xingyan? Tidak bisa dibilang masalah, hanya merasa dia masih sangat muda. Bagaimana bisa masuk ke Dewan Direksi? Dia punya kemampuan untuk menarik investasi dari Shengxi. Posisi di Dewan Direksi ini, saya terpaksa memberikan padanya. Tapi meskipun dia masuk Dewan Direksi, apa yang bisa dia lakukan? Masih bisa saya manfaatkan. Memanfaatkan kesempatan ini. Ini sama saja dengan dia dan saya bersama-sama mengambil bagian dari kue Lin Ben. Mungkin Lin Yi sekarang juga punya pendapat buruk tentangnya. Anda sebaiknya tidak menganggapnya terlalu sederhana. Saya pikir di Dewan Direksi, lebih baik menekannya sedikit. Kalau tidak Gu Xingyan ini bisa benar-benar melambung tinggi. Anda tenang saja. Saya sudah punya rencana untuk ini. Intinya saya tidak akan membiarkan Lin Yi dan Gu Xingyan bersekutu di depan mata saya. Ya ampun. Xingyan, kantormu benar-benar cantik. Lihat, ada ikan di air ini. Ada juga makanan. Menjadi direktur memang berbeda. Sangat hebat. Masih ingat tidak waktu itu baru masuk kerja? Kita berdua iri pada para direktur. Punya kantor yang besar dan cantik. Tidak terasa begitu cepat. Xingyan sudah punya kantor sendiri. Yang paling penting, Xingyan juga dapat banyak saham Dongchen. Jadi kita berdua harus resmi mengubah panggilan. Selamat pagi Direktur Gu. Bagus apa bagus? Selamat pagi Direktur Gu. Ini adalah persiapan ketua dewan untuk jamuan malam Anda hari ini. Dipersiapkan khusus. Terima kasih, tidak apa-apa. Ketua dewan bilang kalung ini adalah koleksi langka. Terbuat dari safir lotus. Silakan pakai malam ini. Sangat cantik, sampaikan terima kasih saya pada ketua dewan. Baik. Ini benar-benar besar-besaran. Wah, besar sekali. Mama lagi cari apa, aku bantu ya? Mama lagi cari batu safir biru. Ditaruh di mana ya? Ketemu, lihat. Cantik nggak? Ini kan batu rubi. Kok bisa jadi safir biru? Sayang, ini namanya Patparachcha. Asalnya dari Sri Lanka. Ada nama lain juga yaitu Patparachcha. Mama kasih tahu ya, semua batu permata di dunia dibagi seperti ini, berdasarkan bentuknya, kekerasan dan sifatnya, termasuk permukaan refraksinya untuk memberi nama. Jangan dilihat pakai mata telanjang, ini nggak akurat. Lihat mata kita melihat. Batu berwarna pink ini sebenarnya termasuk dalam kategori safir. Batu ini namanya Patparachcha. Ayo. Lihat permukaan refraksinya banyak nggak? Mama. Xingyan. Lagi mikir apa? Nggak. Aku cuma tertarik sama batu Patparachcha ini.
Ayo kita lanjut ngobrol dan makan ya. Semua buat kamu. Xingyan yang traktir, kamu sampong APA. Makanya semuanya buat kamu, makan aja diam. Hu Zong Lin Zong. Lama tidak berjumpa. Selamat datang di acara jamuan terima kasih kami. Baik. Silakan masuk. Silakan. Terima kasih. Hu Zong serba bisa angga juga. Sheng Xi berhasil menanam modal di Dongchen, aku senang sekali. Kalian juga harus menikmati ya. Kalian berdua tariannya bagus sekali. Hu Zong mungkin tidak ingat aku ya? Aku Meng Xiao Xiao dari Dongchen, lama tidak berjumpa. Meng Xiao. Kita pernah ketemu di kantormu, halo. Kemampuan bisnis Direktur Meng sangat hebat. Kalau ada kesempatan harus sering-sering kerja sama. Baik. Saya pamit dulu. Hu Zong, bolehkah saya mengundang Anda untuk berdansa? Silakan. Anda menari dengan baik. Terima kasih. Saya benar-benar tidak menyangka Li Zuoran akan memanfaatkan kata-kata saya. Anda mewakili modal yang masuk ke Dongchen. Tentu saja harus melihat dari sudut pandang modal. Sebenarnya tidak ada salahnya. Jika suatu hari saya benar-benar mengajukan kepada Anda, apakah Anda akan setuju? Jika benar-benar sampai hari itu saya akan mempertimbangkannya. Nanti kita bicarakan lagi. Kalung ini dibuat pada tahun 2002 oleh mantan ketua Dongchen, Nyonya Tang Wanrong yang merancangnya, dan memenangkan penghargaan internasional. Pada tahun yang sama diberikan kepada Museum Perhiasan Dongchen. Tidak menyangka, Anda juga begitu memahami asal-usul kalung ini. Li Zuoran yang memberikannya kepada Anda. Untuk menarik hati Anda. Dia juga mengeluarkan banyak uang. Ayo. Gu Xingyan keluar dari Dongchen. 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 Gu Xingyan. Selamat pagi Direktur Gu. Apakah Anda dengar kemarin dia dilempari daun sayur?
Silahkan masuk. Bunga ini sangat indah. Saya menemukan bahwa nasib Anda sangat baik. Ingin angin dapat angin, ingin hujan dapat hujan. Masih ada yang mengirim bunga. Menir Meng datang begitu pagi, ada apa ya? Saya datang untuk melihat pemeran utama dalam insiden lemparan kemarin malam. Bagaimana kabarnya? Terima kasih atas perhatiannya, saya baik-baik saja. Dari kemarin malam sampai sekarang ponsel saya hampir ditelepon terus oleh para wartawan yang suka ikut campur. Saya sudah membantu menekan beberapa. Tapi saya tidak bisa menjamin semua media akan menurut pada saya. Jadi Anda harus berhati-hati. Semoga hari Anda menyenangkan. Saya pulang dulu. Direktur Gu, ada wartawan di luar yang ingin mewawancarai Anda. Bilang saya sedang rapat. Baik. Sekarang kamu mikir nggak pakai otak ya? Kenapa sebelum cari masalah sama mereka, kamu nggak diskusi sama aku dulu? Aku cuma nggak suka sama Gusinyan, yang suka pamer di rapat dewan. Dia kan ada baker dari Shengtou. Aku cuma pengen tunjukin ke baker, dia kalau dia nggak capable. Nggak bisa ngurus dong Chen. Kamu anak SD ya? Bisa nggak sih jangan kekanak-kanakan? Kalau Lin Yi tahu kamu bakal susah. Lin Yi belum tentu mau urusin ini. Lagian Gusinyan juga belum tentu berterima kasih. Kamu pengen Gusinyan masuk dewan. Siapa yang paling kena dampaknya? Lin Yi, Lin Ben. Dan aku udah suruh anak buahku fokusin serangan ke Gusinyan, siapa tahu Gusinyan malah ngira Lin Yi yang nyerang dia. Ini strategi pecah belah, strategi bagus. Strategi jitu, kamu jangan bikin ribut lagi. Urusan selanjutnya biar aku yang urus, oke? Oke. Kamu pikir aku pengen urusin ini? Aku pergi dulu. Bro Xingyan, ada masalah besar. Kenapa kamu nggak kasih tahu aku? Sekarang jam kerja. Kenapa kamu seenaknya masuk ke kantor aku? Lagian dia udah tahu kita kakak beradik. Orang lain tahu atau nggak aku nggak peduli. Kejadian semalam pasti ulah Li Juren. Tenang dulu. Bukan udah tersebar di kantor. Xingyan baru masuk dewan. Mereka bilang kamu punya masalah besar sama dia. Kamu bilang sekarang ada isu kayak gini di kantor. Udah tersebar kemana-mana. Baik-baik. Oke, aku tahu kamu pulang dulu. Jaiki, malam ada waktu nggak? Makan malam bareng? Ada apa cari aku? Iya. Dan ini tentang Gusinyan. Oke, ketemu malam. Oke, nanti aku kirim alamatnya ke HP kamu. Jam 7:30 malam. Janji ya? Manajer Meng. Kamu baru balik dari luar negeri. Kemampuanmu menilai masakan barat pasti lebih baik dariku. Kamu saja yang pesan. Di luar negeri aku cuma makan burger. Kalau gitu kamu saja yang pesan. Daging domba muda di sini diimpor langsung dari Prancis. Mau coba? 2 porsi sup jamur. Daging domba dengan bumbu herbal. Lalu kerang dengan anggur. Oke. Tambah 2 porsi souffle. Oke, itu saja, cepat dihidangkannya. Baik, mohon ditunggu sebentar.
Apa ada hal yang tidak bisa dibicarakan di kantor? Di kantor kita cuma bisa ngomongin urusan kerja. Kamu sudah cukup lama masuk perusahaan ini. Kita berdua belum pernah punya waktu untuk duduk bareng ngobrolin urusan pribadi. Menurutmu kesempatan hari ini tidak langka ya? Antara kita selain urusan kerja, masih ada urusan pribadi. Katakanlah, Gusingan termasuk urusan pribadi ya? Aku tahu. Dulu kamu selalu mengira aku bermusuhan dengan Gusingan. Tapi sebelum masuk Dongchen kita sama-sama tidak saling kenal. Siapa yang benar-benar akan membenci siapa? Kamu tahu tidak? Posisi Gusingan di Dewan Direksi sekarang sedang genting. Maksudmu apa? Aku dengar. Kakakmu sudah menyediakan semua dokumen ke kantor paten. Dia akan mengajukan paten desain proses. Itu hanya tinggal cangkang kosong. Dan Gusingan meski memegang banyak saham. Apa artinya lagi? Bagaimana kamu tahu? Di Dongchen, tidak ada yang tidak aku Meng Xiao ketahui. Di Rutgu ini, dokumen serah terima bulan lalu dari Studio DZ. Prosedurnya sudah selesai, ada beberapa tempat yang perlu ditandatangani. Silakan dikonfirmasi. Apa ini? Sepertinya beberapa penarikan dana oleh Direktur Utama. Waktu serah terima semuanya dimasukkan ke studio. Siapa yang setuju? Ada tanda tangan Direktur Utama kami, juga tidak bisa bilang apa-apa. Oke, aku paham ini akan aku tunda dulu. Baik aku akan sibuk dulu Ada APA Kantor Direktur oke. Kantor. Silakan masuk. Lin Linze, saya butuh bantuanmu untuk memeriksa rekening perusahaan ke individu. Siapa? Li Zuoran. Saya ingin melihat detail rekeningnya yang terkait dengan perusahaan. Baik. Kamu lihat. Cara dia menarik uangnya aneh ini menunjukkan dia diam-diam memindahkan aset dan tidak ingin meninggalkan informasi rekening terkait. Saya perkirakan dia tidak akan lama lagi di Dongchen. Jika Li Zuoran kabur sekarang, tidak hanya akan merugikan Dongchen, tapi juga kasus ibuku akan tenggelam. Tunang saya akan segera memeriksanya. Masuk. Bagaimana hasilnya? Gusingan dan Hu Fen. Benar-benar dua dunia yang berbeda, tidak ada hubungan sama sekali. Tapi, ada temuan menarik di pihak Hu Fen. Apa yang menarik? Ayah Hu Fen dan Tang Wanrong adalah teman lama. Benarkah? Presiden Direktur apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana dengan pembukuan? Berjalan sesuai rencana. Kita harus mempercepat. Saya punya firasat buruk. Gu Direktur, kantor saya hampir dikuasai wartawan. Mereka semua ingin mewawancarai Anda. Apakah berita terbaru ini dari Anda? Berita apa? Lin Kai mengembalikan apa yang ada di tangannya. Ini benar-benar omong kosong. Kamu keluar dulu. Halo Direktur Hu. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya juga baru tahu tentang ini. Ini jelas ada yang bermain di belakang. Kamu dan Lin Yi tidak ada masalah kan? Tidak, bahkan jika ada. Bagaimana mungkin kami akan membocorkan ini ke media? Bukankah ini akan merugikan kedua belah pihak? Artikel itu menyoroti konflik di tingkat atas Dongchen. Tulisannya sangat detail. Pasti ada orang dalam dari Dongchen yang melakukannya, kamu harus hati-hati. Tenang saja, saya pasti akan berusaha sebaik mengurangi dampak dari kejadian ini terhadap Shengxi.